akan membahas 4 hari raya agama Buddha, yaitu Waisak, Asada, Katina, dan Magha Puja. Nah, di bab ketiga ini kita akan membahas sejarah hari raya Waisak dan hari raya Asada. Hari raya Waisak diperingati antara bulan Mei, Juni pada saat bulan purnama setiap tahunnya. Waisak disebut juga Trisuci Waisak yang memperingati 3 peristiwa penting yang terjadi pada bulan Waisak, yaitu yang pertama kelahiran Pangeran Siddhartha, kemudian betapa Siddhartha mencapai penerangan sempurna atau menjadi Buddha, kemudian Buddha wafat atau parinibbana. Selain itu, saat perayaan Waisak kita juga merenungkan sifat-sifat luhur dari Sang Buddha itu sendiri. Pada perayaan Waisak secara nasional biasanya diperingati di Candi Borobudur. Selain itu, Waisak bisa juga kita rayakan di wihara, cetya, ataupun di sekolah. Yang pertama yaitu kelahiran Pangeran Siddhartha. Pangeran Siddhartha sendiri merupakan putra dari Raja Sakya. Lahir di Taman Lumbini pada tahun 623 sebelum Masehi. Dan pada saat lahir, Pangeran Siddhartha ini disaksikan oleh para dewa. Selain itu, bunga-bunga pun bermekaran. Nah, setelah lahir, pangeran dapat berjalan sebanyak 7 langkah. Nah, setiap langkahnya tumbuh bunga teratai yang sebagai lambang kesucian. Yang kedua, betapa Siddhartha mencapai penerangan sempurna atau menjadi Buddha. Nah, pada saat itu, sebelum menjadi Buddha, betapa Siddhartha ini bermeditasi di bawah pohon Bodhi, menghadap arah matahari terbit. Nah, pada saat itu, betapa Siddhartha bertekad tidak akan pergi sebelum menjadi Buddha. Karena tekadnya yang sangat kuat, hanya beliau mencapai penerangan sempurna di Buddha Gaya, yaitu India, pada usia 35 tahun pada saat purnama Siddhi. Pada saat sedang bermeditasi, Sang Buddha mendapat banyak godaan dari Mara yang sangat kejam pada saat itu, yang banyak menimbulkan bencana-bencana untuk menggoyahkan Sang Buddha bermeditasi. Tetapi betapa Siddhartha atau Sang Buddha pada saat itu tak tergoyahkan sama sekali dengan godaan para Mara. Yang ketiga yaitu Sang Buddha wafat atau parinibbana, di mana Sang Buddha wafat yaitu di Kusinagar atau Kusinara. Pada saat itu Buddha berbaring di bawah pohon salak kembar dan banyak para biku yang mengelilingi beliau. Nah, Sang Buddha wafat ketika usia 80 tahun. Nah, karena pada saat Sang Buddha akan wafat banyak biku yang juga belum suci, maka mereka merasa sedih karena akan ditinggalkan oleh Sang Buddha ketika mereka belum suci. Mengetahui hal demikian, kemudian Buddha berpesan kepada para biku, hidup ini menderita, berusahalah dengan sungguh-sungguh. Sehingga para biku yang belum suci ini kemudian mereka bertekad untuk lebih berlatih dengan sungguh-sungguh lagi untuk bisa mencapai kesucian. Nah, kemudian cara merayakan hari Waisak. Pada saat menjelang perayaan Waisak, kita bisa menghias jalan raya dengan bendera Buddhis, umbul-umbul ataupun spanduk. Bisa. Selain di jalan raya, kita juga menghias wihara di dalamnya maupun di depan wihara. Kita masang bendera Buddhis, kita masang umbul-umbul. Ini bisa dilakukan dengan gotong royong, dikerjakan bersama-sama. Yang kedua, Hari Raya Asada. Hari Asada ini memperingati 3 peristiwa penting. Yang pertama,
Buddha memberikan khotbah pertamanya yang disebut Dhammacakkappavattana Sutta kepada 5 petapa di Taman Rusa Isipatana. Yang kedua, terbentuknya Sangha, di mana pada saat itu setelah Buddha membawakan khotbah pertamanya, kemudian menabiskan 5 petapa yang dulu menemaninya menjadi seorang biku. Yang ketiga, lengkapnya Tiratana atau Triratna, yaitu 3 permata yang kita kenal dengan Buddha, Dhamma, dan Sangha. Dan mengenai makna perayaan Hari Asada, di mana pada saat itu terjadinya pembabaran khotbah Dhamma yang pertama, yaitu Dhammacakkappavattana Sutta, di mana pada saat itu Sang Buddha memberikannya kepada 5 petapa atau Pancawagya di Taman Rusa Isipatana. Kepada 5 petapa ini, Buddha mengajarkan 2 cara ekstrim, yaitu menyiksa diri dan mengumbar hawa nafsu. Buddha pada saat itu menemui kelima petapa ini di hutan Gaya. Murid pertama Buddha yang menjadi biku bernama Kondanya, kemudian diikuti oleh Wapa, Badia, Mahanama, dan Asaji. Ketika Sang Buddha akan menemui kelima petapa ini, pada awalnya kelima petapa ini tidak mau menyambut Sang Buddha. Tetapi ketika Sang Buddha sudah dekat dengan mereka, kemudian mereka menyambutnya dengan baik. Mereka menyiapkan tempat duduk untuk Sang Buddha dan mencuci kaki Sang Buddha. Selain itu, Hari Asada biasanya juga disebut Hari Dharma, karena Hari Asada memperingati 3 peristiwa penting, yaitu pembabaran Noda Dhamma yang pertama, terbentuknya Sangha, dan lengkapnya Triratna, yaitu Buddha, Dhamma, dan Sangha. Setelah itu, Buddha juga membabarkan Dhamma kepada Arahat Biku di Wihara Weluwana Arama. Nah, saat perayaan Hari Asada, kita merenungkan sifat luhur Dhamma itu sendiri. Dan cara merayakan Hari Raya Agama Buddha, kita bisa melakukannya dengan puja bakti, mengadakan lomba dharma seperti membaca Kalita, membaca Dhammapada, menyanyikan lagu Buddhis, lomba cerdas cermat, lomba melukis, dan mewarnai. Selain itu, kita bisa melakukan aksi sosial seperti donor darah, bakti sosial, atau pengobatan massal. Nah, dengan kita melakukan bakti sosial dan lomba dharma, kita dapat menumbuhkan keyakinan kepada Triratna. Untuk itu, kita tetap harus semangat untuk puja bakti, baik di wihara maupun di rumah, dan kita juga melakukan kebaikan kepada masyarakat lingkungan kita, seperti membagikan makanan, membagikan masker. Itu juga bisa menumbuhkan keyakinan kita terhadap Triratna. Sekian materi kita untuk hari ini. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Selamat pagi, Namo Buddhaya.